Ya, ini kan putusan pengadilan agama Takalar, putusan nomor 39 kan saat ini telah diputus oleh PA Takalar dan telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kan saya sebagai kuasa hukum pemohon di Bunga dan kawan-kawan ini kan mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap Haji Wajid Isamin yang kemudian meninggal dunia di tahun 2023 ya. Iya, di tahun 2023 iya. Jadi kami ajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mendudukkan 3 orang pemohon sebagai ahli warisnya beliau, karena yang pertama bahwa ini Haji Wajid Isamin semasa hidupnya dia pernah menikah dan suaminya lebih duluan meninggal dunia dan tidak pernah memiliki anak. Dari siapa namanya suaminya? Haji Parawansa. Kemudian berikutnya di tahun 2023 itu meninggal dunia Haji Wajid Isamin. Yang hidup itu ahli waris hanya 3 orang. Secara hukum dia itu hanya 3 orang. Yang pertama saudara-saudaranya garis lurus menyamping, kemudian yang kedua orang tuanya Haji Munasiam. Jadi Haji Wajid Isamin dia kan memiliki 5 orang anak ya. Haji Munasiam. Haji Munasiam itu kan memiliki 4 orang anak ya. Iya, 4 orang anak. 5 orang anak. Karena kita Bede Bunga, kemudian Denjare, 4 orang, berapa orang bersalah? Saya dulu di Bunga dan Dandre, dan apa? Di Samin, baru di Jarre. Oh iya. Nama. Oke. Jadi yang urutan kedua itu Haji Sangi. Iya. Baru Nandring. Baru ketiga Jarre, keempat Jarre. Nama terakhir. Iya. Jadi Haji Wajid Isamin ini dia ada 5 orang bersaudara dan 2 diantaranya itu meninggal lebih dahulu. Ada yang meninggal di tahun 2010 dan ada juga yang meninggal di tahun 2007. Dan saat di tahun 2023 ini memang yang hidup itu hanya 2 orang saudaranya, yaitu Bede Bunga kemudian Denjare. Makanya karena ini saudara-saudara lain telah meninggal dunia, makanya kami anggap bahwa dia itu sudah bukan lagi ahli waris. Karena apa yang dimaksud dengan ahli waris? Ahli waris adalah orang yang hidup saat pewaris meninggal dunia. Nah, di tahun 2023 saat berpulang ke rahmatullah ini Haji Wajid Isamin kan hanya 2 orang saudaranya yang hidup. Kaharudin dan Naba dan Hasanuddin dan Nata itu kan lebih duluan meninggal dunia. Masa orang yang mati mewarisi orang yang mati itu kan tidak bisa secara hukum. Iya, makanya kemarin itu kami ajukan permohonan penetapan ahli waris dengan hanya mendudukkan 3 orang pemohon karena saudara-saudara lain itu telah meninggal dunia, tidak memiliki anak dan suaminya juga lebih duluan meninggal dunia. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa tadi terkait dengan upaya hukum. Iya. Walaupun misalkan dia merasa keberatan dengan adanya putusan ini. Iya. Ya, terkait upaya hukum ini kan putusan nomor 39 P 2024 ini kan telah berkekuatan hukum tetap. Dan istilahnya itu kalau ini barang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya kalau ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan terhadap putusan ini, sebetulnya dia bisa mengajukan upaya hukum di Pengadilan Agama Takalar. Apakah dia ingin mengajukan permohonan ahli waris tambahan atau dia ingin mengajukan gugatan pembatalan permohonan waris? Iya, pembatalan permohonan penetapan ahli waris nomor 39 tahun 2024. Itu sebetulnya adalah upaya hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Cuman sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi bahwa pihak-pihak yang saat ini itu merasa keberatan akan mengajukan gugatan itu di pengadilan. Jadi kami sebetulnya sarankan kepada mereka bahwa apabila teman-teman dari pihak Hasanuddin Nandring maupun dari pihak Kaharudin dan Naba itu merasa keberatan karena tidak ada sebagai ahli warisnya Haji Wajid Isamin, maka kami sarankan agar beliau juga melakukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Takalar. Nanti kita sama-sama mencari keadilan, nanti kita sama-sama membuktikan, karena
kami juga merasa bahwa saat ini saya selaku kuasa hukumnya Dek Bunga, kami menganggap bahwa kami ini berada di pihak yang benar, karena secara hukum tidak ada apa-apa yang kami sembunyikan. Di persidangan saksi kami itu menerangkan bahwa Hasanuddin Den Nandring dia itu memiliki istri, Hasanuddin Den Nandring dia itu memiliki anak, tetapi kan hakim tidak cari tahu nama istrinya siapa, anaknya sekarang di mana. Seharusnya ini kan barang yang memutuskan, ini kan Pengadilan Agama Takalar, bukan saya selaku kuasa hukumnya, bukan juga Dek Bunga. Jadi ini barang memang hakim yang putus, dan putusannya seperti itu, bahwa mengabulkan permohonan pemohon menetapkan ahli waris dari Haji Baji Desangin adalah Dek Bunga, Haji Bunda Siang, kemudian Denjara. Iya, Denjara. Jadi 3 orang di situ, Pak. Iya, mungkin seperti itu. Ya, ada ya, selain permohonan dengan tidak dimasukkan nama, dia juga menyinggung soal aset. Di dalamnya itu ada mobil apa dan lain sebagainya. Menurut Anda seperti apa? Iya. Untuk saya ya, ini kan yang kami ajukan sebetulnya kemarin itu hanya permohonan penetapan ahli waris terkait balik nama sertifikat ruko yang saat ini terletak di Kelurahan Kalabiran. Kalau di luar daripada itu saya tidak tahu. Tapi pun kalau semisal ada pihak-pihak lain yang merasa bahwa barang itu ada, ya silahkan dimunculkan. Iya, karena kalau kan saya lihat bahwa ada di berita bahwa ini barang ada asetnya mobil, ada asetnya rumah, dan seterusnya. Kalau memang aset-aset ini ada, ya silahkan dimunculkan, dan yang menguasai itu siapa? Karena saat ini yang kami ketahui kan hanya satu petak ruko yang saat ini ada sertifikatnya dipegang sama pemohon. Jadi tujuan kemarin itu hanya terkait itu, hanya terkait sertifikat. Baik, terkait dalam isi pemberitaan itu disebutkan ada memberikan keterangan palsu. Mungkin dalam hal ini Mbak Bani bisa menanggapi apakah dalam pernyataan yang dimaksud itu sesuai atau ada yang tidak benar yang perlu kita luruskan. Bisa diwakili, Pak? Iya. Jadi ya mungkin seperti ini ya, bahwa kemarin permohonan kami itu kami ajukan 2 orang saksi ya sebagai saksi fakta. Dalam hal ini saudara M. Rizal dan siapa lagi satu? Siapa? Iya. Jadi yang kemarin itu ada Dem Bali, M. Rizal dan Dem Katti. Dan saya juga sempat melihat di pemberitaan bahwa ada katanya dugaan keterangan palsu. Nah, ini sebetulnya saya rasa lucu ya. Ya, lucunya di mana? Karena katanya ada keterangan palsu, tetapi kami lihat di situ bahwa saksi kami itu menerangkan Hasanuddin Den Nandring itu memiliki istri dan memiliki orang anak yang kemudian saksi tidak tahu jumlahnya berapa. Masa kemudian dengan kami mengatakan bahwa kami tidak tahu jumlahnya berapa, kemudian itu dianggap sebagai suatu keterangan palsu, itu kan lucu. Kemudian berikutnya, saksi juga kemarin menerangkan bahwa Kaharuddin Den Naba, saksi tidak mengetahui dia pernah menikah. Ini kan saksi dia hanya menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang dia lihat, kan seperti itu. Dan kan memang saksi ini tidak pernah melihat kapan Kaharuddin Naba ini pernah menikah. Tetapi kan saksi juga tidak menyampaikan bahwa apakah dia pernah menikah atau tidak. Kan dia tidak sampaikan itu. Dan kemarin juga hakim tidak pernah bertanya bahwa apakah Kaharuddin Den Naba itu memiliki anak atau tidak. Dia kan hanya mentok dipertanyakan di pertanyaan bahwa apakah Kaharuddin Den Naba, saudara saksi mengetahui bahwa apakah Kaharuddin Den Naba ini pernah menikah. Kemudian saksi menyampaikan bahwa saya tidak mengetahui bahwa dia pernah menikah. Apa yang salah dari keterangan ini? Yang mana yang dianggap keterangan palsu sebetulnya? Tidak salah dong kalau semisal saksi menyampaikan bahwa dia tidak tahu karena memang saat menikah dia tidak ada di situ. Iya, seperti itu, Pak. Nah begini, saya mau nanya. Tadi kan Anda mengatakan dalam pemberitaan itu ada beberapa dugaan. Nah sekarang langkah Anda dalam menghadapi pemberitaan tersebut atau tuduhan tersebut apa? Iya, yang pertama bahwa kami ingin memberikan klarifikasi bahwa
apa yang kemudian dituduhkan oleh pihak Hasanuddin Nandring adalah hal yang tidak benar. Itu jelas kami sampaikan bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Karena kalau misal pihaknya Hasanuddin Nandring merasa keberatan terkait putusan dari Pengadilan Agama Takalar, silahkan tempuh upaya hukum. Kami siap fight di Pengadilan Agama Takalar. Kalaupun semisal dia ingin mengajukan pelaporan di Polres Takalar, kami juga siap fight. Tidak apa-apa, silahkan. Karena itu hak mereka. Kalau dia anggap bahwa di dalam putusan ini mengandung hal-hal yang dianggap salah, ya silahkan. Anda mencari keadilan, silahkan masuk ke pengadilan. Kemudian nanti klien kami juga akan hadir. Iya, nanti kita sama-sama hadir di sana. Maaf, ini maksud saya bilang langkahnya Anda dalam menghadapi itu, tuduhan itu apa? Iya. Maksudnya mungkin apakah Pak Imri Salia, iya, ini keberatan kan begini, dengan itu mau melaporkan atau tidak maksudnya? Iya. Ya, ini kan seperti ini, Pak. Jadi kemarin saya sempat komunikasi dengan Pak Imri saat dia kirimkan berita ini. Saya juga sebetulnya kaget saat disampaikan bahwa ada loh berita yang menyampaikan bahwa ada keterangan palsu dalam putusan nomor 39. Kami sebetulnya kaget. Berpikir terus, bagaimana? Apakah misalnya saksi saat itu M. Rizal ingin mengajukan juga melakukan laporan di Polres Takalar? Kalau semisal Pak M. Rizal mau mengajukan laporan di Polres Takalar, tidak apa-apa, saya siap untuk dampingi. Karena saya anggap bahwa sebetulnya tidak ada keterangan palsu yang dilakukan, apalagi yang dinaikkan saat ini di media itu kan menyerang kehormatan dari saksi kami. Jadi ini adalah suatu kejahatan terhadap kehormatan, di mana pihak di sebelah ini menampilkan foto yang berisi tampilan foto dari Pak M. Rizal, kemudian menyebutkan secara jelas terang namanya di situ bahwa dia melakukan keterangan palsu, memberikan keterangan palsu. Ya,